Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita sedang dihadirkan oleh Allah untuk bertemu di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri undangan forum Silaturahim Surabaya yang terlaksana setiap tahunnya. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya hujjah dan kita apabila kita ingin berbahagia. Jelasan nggak pakai mic. Yang penting suaranya kuantar pulung kafe. Itu sama kayak mic mah enggak. Insya Allah. Tapi syaratnya jenengan boten derek ngendikan. Saya sebenarnya membawa tema bab lisan saya. Tapi berhubung sama Yai Mustain di suruh bab keluarga sakinah, akhirnya saya sampaikan ini yang tema indikator kebahagiaan yang bisa sudah pernah saya sampaikan ya. Ciri orang bahagia dunia akhirat sudah pernah. Belum. Setahu saya dulu kan ini ya tujuan manusia diciptakan itu ya. Jadi kita bisa bercermin katanya yang saya tadi bahwa kita itu termasuk orang yang bahagia apa tidak. Karena ciri orang yang bahagia yang pertama adalah kalau kita memiliki hati yang pandai bersyukur. Jadi qalbun syakirun. Dalam ayatnya Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, kata Allah. Baginda Rasulullah pernah bersabda, "At-tahaddusu bi nikmatillah syukron wa tarkuha kufron." Menyebut-nyebut nikmat Allah itu termasuk tanda bersyukur. Artinya kalau kita mendapat nikmat, kita mudah mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah, itu betul syukur kita kepada Allah. Wa man la yashkurul qalil la yashkurul katsir. Siapa yang tidak pernah bersyukur kepada nikmat yang kecil, maka dia tidak akan mensyukuri nikmat Allah yang besar. Nikmat kecil itu seperti apa? Ya yang jenengan anggap nikmat kecil itu apa? Umpama dikasih pemberian sama tetangga ya. Tapi tidak pernah bilang terima kasih, si terima menurut doa ya. Dan yang ambil menungso kongkon terima kasih karena nikmat yang kecil, maka kita pasti akan melupakan nikmat Allah yang besar. Apa itu, Bu? Hidayah. Nikmat Allah yang besar itu? Hidayah iman Islam. Ya, hidayah iman Islam wakil. Tidak kena dihitung. Terutama kesehatan. Usia sami ini yang penting sehat. Sampai yang buatan sehat. Kalau iri kalau jauh imam. Masya Allah model gini gandai kacamata ya. Itulah sama yang tenang pendamel kocok merispat gitu. Nah, itu pentingnya nikmat kesehatan. Wa man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia,
dia tidak akan mudah berterima kasih kepada Allah. Ini butuh latihan, sampai teori tok ngeten nggih. Jadi membiasakan mengucapkan kalimat terima kasih kepada siapa saja yang membantu kita, termasuk istri dan anak kita, termasuk suami dan saudara kita. Jadi biasakan mengucap kalimat terima kasih. Wal jama'atu barokah wal furqatu azab. Berjamaah itu mendatangkan berkah dan berpecah belah itu mendatangkan azab. Ini bukti nyata Bu, kalau kita sering berjamaah pasti banyak teman, panjang umur. Kenapa? Karena sesama jamaah itu pasti saling membantu. Tapi nek nanggal pemurid ijenan, gak ngerti tombo, gak ngerti dulur ya. Mentang-mentang segala ini ono, semua punya. Nah itu akan merugikan diri kita sendiri. Artinya bahwa azab Allah akan turun. Jadi yang lagi viral ini Allah sedang mengazab Amerika ya. Itu hanya karena mulutnya pemimpin mereka yang mengucapkan bahwa Gaza itu akan dijadikan neraka. Viral. Saya dapat kiriman video itu Bu. Api itu kayak menyembur dari langit. Ada kirimannya. Nanti saya kirim di grup ya. Jadi di syuting dari helikopter itu loh. Itu kayak nyembur dari langit gini. Wow. Terus saya dapat kiriman dari teman saya juga, itu pesawat yang bawa air itu loh. Pesawat yang mau memadamkan api itu malah meledak. Jadi gak dimadam malah dewi Jadi ciri orang bahagia itu yang pertama, hatinya pandai bersyukur, mulutnya pandai berterima kasih. Yang kedua, orang yang bahagia itu orang yang qanaah, selalu menerima apa adanya, selalu merasa cukup, tidak bergaya hedonisme atau bermewah-mewah. Jenengan yang saat ini merasa berkecukupan, merasa sugih, hati-hati ya. Wong sugih iku kudu hati-hati timbangane wong melarat. Wong sugih iku takone akeh ngene iki. Namanya enak-enakan nyimpen panganan sampai mampu-mampu tomboe kata pikir. Ya. Selalu menerima makom yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu artinya tidak boleh iri sama siapapun yang derajatnya lebih tinggi dari kita. Tidak boleh merendahkan orang lain yang derajatnya lebih rendah dari kita. Itu artinya kita qanaah menerima makom yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini juga harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Jadi ini wayang sekolah ya sekolah, jadi bingung nyambut gawe ya, jadi bingung pacaran ya. Makomi sekolah ya sekolah, makomi kerja ya kerja. Ini jadi guru ya kudu jadi guru. Kalau jadi guru saya kepingin jadi pengusaha. Pensiun ya pensiun. Mubalik sih ngambil jadi pengusaha. Ya meskipun ada, tapi itu namanya tidak qanaah. Jare wong Jawa konane iku napa, Bu? Neriman. Dan nerima. Nang ngarepe ana iwak tempe ya dipangan iwak tempe. Aja duting-ting ngado. Itu jenenge neriman. Selalu menerima setiap kejadian atau takdir yang tidak ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui bahwa semua yang terjadi pada diri kita semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi kita besok mau apa kita kan tidak ngerti ya, tapi sudah ada catatannya. Gitu. Yang kemarin yang kita lakukan juga sudah tercatat oleh Allah. Makanya kita tidak boleh protes sama Allah. Kadang kita ini kalau diberi takdir baik, syukurin naudzubillah ya. Apa takdir baik itu, Bu? Enggak pangkat,
dikasih bayi, dikasih keturunan, apalagi dikasih istri, ya. Makan sehat. Artinya itu yang belum menikah dikasih istri, badan sehat, ya. Tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah itu tambah sih tambah pinter. Yang begitu-begitu yang takdir yang baik itu kita biasanya siap. Tapi ketika kita diberi takdir yang tidak baik, kecil saja kesandung nih, kalau kali ini kesandung ya. Besok. Ini gue sing sadar ngomong ya Allah. Nanti nggak sadar mesti aduh di disikno nggih. Aduh. Mesti nggak sadar plus tambah nih. Besok. Kematian kadang kita tidak siap. Seakan-akan kita katakan sama Allah itu tidak adil. Anakku sih umur sak ini dijalur. Aku sih durung iso berbaktian di wong-wong wis dipundhut. Kan itu. Hal-hal yang semacam itu harus kita hindari supaya kita menjadi hamba Allah yang qana. Kalau di dalam Al-Qur'an ini dicontohkan dalam surat An-Nisa ayat 32 tentang pembagian ahli waris. Bahwa kalau di dalam Al-Qur'an itu yang namanya laki-laki itu bagiannya pasti lebih besar dari perempuan. Banyak manusia yang tidak terima. Akhirnya Al-Quran dikalahkan dengan akal, dikalahkan dengan musyawarah keluarga. Yang penting kalau sing nuntut tidak boleh, dia harus sesuai Al-Quran. Karena adil itu tidak harus sama. Yang ketiga, udah cepet ya, nanti tanya jawabnya aja namanya. Yang ketiga itu ciri orang bahagia itu kalau punya anak yang soleh dan soleha. Al-auladul abror. Bu, zaman saiki itu tak penting anak pinter, tak penting anak ganteng, anak ayu, yang penting anak soleha. Saya lihat di IG itu banyak cuplikan kejadian itu di luar Jawa, Makassar itu anak wedok loh. Ibu itu parang. Apa lurut? Tonggoe sing cerit-cerit. Iku mbene opo lah gitu. Ada anak laki-laki loh, ibu itu ya Allah ngono di video. Pernah lihat ini? Iya, iya. Begitu itu loh di video. Itu kan supaya duduk wong maneh ya. Makanya kita harus berbahagia kalau punya anak yang soleh dan soleha. Karena apa? Karena dalam hadis Rasulullah hanya anak soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Awaladun solihin yad'ulah. Doa anak soleh itu pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Jadi jenengan yang milih mantu, ojo dipek ganteng nih, ojo dipek sugih nih, ya, dipek soleh, ya apa Ustaz cara ngetes kesolehan mantu itu? Ya dijak sholat, kongkong ngimami. Saya pernah punya cerita Bu, ya memang kalau dijak sholat gitu suruh ngimami tidak pernah mau calon mantunya itu. Ternyata dia punya kelainannya itu kena penyakit LGBT. Jadi lanang seneng ambil lanang. Jadi anaknya itu nikah mulai September sampai 3 bulan itu gak diapa-apa. Malam pertama ditinggal ngalih sampai besan tukaran perkara anak. Istrinya terkejut ketika melihat laptop suaminya itu banyak gambar yang sesama jenis seperti itu. Makanya yang harus kita jadikan dasar adalah anak yang soleh. Jenengan yang kalau suka iso menurutnya bedamelin apa kaget gini. Jadi laki-laki itu kerjanya dosen UINSA. Ya kaget ya Bu? Biasa. Yang salah bukan agamanya. Apa? Manusia. Ya iya Bu.
Katanya kepala kawan saya gitu, wah bahaya itu ini mahasiswa itu banyak gitu. Setelah anak yang soleh dan soleha, yang keempat adalah al-bayatus soleha, lingkungan yang selalu mendukung ibadah kita. Mendukung itu artinya gini loh Bu, ketika kita beribadah kau sing gandoli, paham nggih? Tapi budal subuhanan di Pak, subuhan aku dek, kalau rewel lah, gantian, aku tanah jeding dhisik, itu namanya tidak mempunyai lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu yang mau kemana Pak? Ini mau ke masjid, ada pengajian, terus gawa infak Pak. Itu lingkungan yang namanya kok gak dijak Pak, itu lingkungan yang baik. Gak sholat, dioprak kok sholat. Gak apa-apa, ibu itu kalau di rumah harus cerewet. Tapi benar. Terutama dalam hal juga saya itu sampai terkenang sampai sekarang ini kan sumber Ibu Haja Sumardi ini nggak nyanyi hati Ibu Haja Sumardi Tepang kalau ini Abah Sumardi ini belum belajar Sari. Tepang ini ku nek soboan kula mantu dugi masjid suara ini ku kejedepan kali nggih ibu kula ini ku buka anaknya subuhan ini sampai mireng kan gini nggih ibu kula. Jadi begitu beliau meninggal kayak ada yang hilang kebiasaan kayak ada yang hilang makanya anak-anak beliau itu subuhnya pasti disiplin sing nurut tapi sing gak nurut ya pancet ya memang ibu harus seperti itu ya anak ibu anaknya turut di jalan wae itu bahaya ya. Setelah lingkungan yang mendukung ibadah kita, yang terakhir ini belum. Yang kelima ini al-malul halal, harta yang halal. Setiap manusia akan bahagia kalau memiliki harta yang halal. Bukan banyaknya harta, tapi halalnya harta yang dimiliki. Harta yang halal akan menjauhkan diri kita dari setan. Harta yang bersih dan suci dan kokoh akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Adanya dipikir lebih 2 triliunan kayak apa gitu. Kalau ningali beritanya gitu Allah. 2 triliunan turunnya nang ngene penjara. Kita sakit ibadah ya. Masuk nemu emas sampai 50 kilo. Kalau nek guyonan iku paling dikene kok malaikat Israil. Tidak moro nang omahe. Masya Allah manusia itu ya kalau sudah tamak ya seperti itu. Ya memang sudah dinas kan ya. Manusia itu masih dikai gunung situ sing jalur lho. Dikai lho sing jalur. Itu sifatnya manusia. Ya, makanya kalau tidak punya iman, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu atau keinginannya. Yang keenam, tafakuh fiddin, semangat untuk memahami agama, termasuk jaringan-jaringan ini yang hadir pada pagi hari ini. Karena dengan belajar ilmu agama, kita akan lebih mencintai Allah dan Nabi Allah Muhammad SAW. Orang yang gemar mengaji maka ibarat orang yang berjalan di tengah malam, dia akan selalu diterangi dan diberi cahaya oleh Allah, jadi gak kesasar Bu. Ilmu itu paling enak Bu. Jadi setiap ada orang yang melangkah keliru, dia dari kejauhan sudah bisa menilai ya, jadi contoh kecil aja. Kalau kita pernah belajar hadis itu kan tidak boleh menduduki tempat yang sudah pernah diduduki oleh orang lain. Dikhawatirkan orang itu nanti kembali ke tempat duduk itu.
Terus kenapa kalau sholat itu selalu harus sabutan dipenuhi terlebih dahulu? Karena hadis Rasulullah tidak boleh kita duduk sambil apa ini, ngebiak itu namanya, atau melangkai pundak orang lain, itu tidak boleh. Jadi semua itu sudah diatur oleh hadis, oleh baginda Rasul, supaya kita itu menjadi manusia yang baik, manusia yang tertib, manusia yang punya akhlak. Bulan ini kita diberikan contoh oleh Allah bagaimana Allah itu dalam satu waktu bisa mengangkat derajat manusia, dan seketika itu juga bisa merendahkan derajat manusia. Yang tergolong ngomong kalimat yang tidak baik, ya. Terang. Iya, boleh stay dulu, Bu. Ya. Yang tergolong tentok itu bisa budal umroh. Padahal sing dilokno ya gak detok. Banyak orang yang dibilang seperti itu, tapi kok kenapa orang itu yang diangkat derajatnya oleh Allah? Ternyata orang itu punya amalan yang luar biasa. Versi yang saya dengar tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi orang itu diangkat derajatnya melalui kelemahan orang lain. Yang satunya juga diingatkan oleh Allah melalui kelebihan orang lain. Jadi jenengan melok menghujat, karena itu semua sudah kuasanya Allah semua. Jadi dua kejadian itu sudah takdirnya Allah semua. Jadi kita ambil ibrohnya saja, supaya kita kalau berbicara harus hati-hati. Jadi jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Kalau kita disinggung juga tidak apa-apa, coba balas ya. Yang terakhir, umur yang berkah. Umur yang berkah itu, Bu, umurnya bertambah, ibadahnya bertambah. Umur yang semakin tua semakin soleh. Dari ini wong Jawa itu tambah tua tambah ngerti, gak tambah rewel ya Bu ya, gak tambah cerewet. Jadi tambah tua tambah ngerti. Inilah semangat hidup orang-orang yang berkah umurnya. Jadi yang kita inginkan itu diberi Allah umur panjang, tapi hidup kita lebih manfaat. Lebih baik punya umur panjang tapi hidup manfaat daripada punya umur pendek tapi tidak manfaat. Layak yang sepuh. Hakikat kaya itu bukan yang mampu membeli, tapi ketika kita mampu untuk berbagi. Jenengan sampai sekarang senang sedekah apa enggak? Kalau sampai sekarang ada yang belum pernah sedekah, mumpung burung kasep sampai yang sedekah masih otiti, ya. Terus model apa yang di duit ya sedekah duit, di panganan sedekah panganan, di senyum bisa sedekah senyum. Bukan yang hidup mewah tapi yang mudah bersedekah. Jadi orang kaya itu orang yang mampu untuk berbagi dan orang yang gemar bersedekah. Itu ciri orang kaya kalau menurut agama Islam. Harta yang berkah itu bukan yang paling banyak disimpan saat di dunia, tapi yang paling banyak tersimpan di akhirat. Ini kan tabungannya pun kata nama mboten Bu. ATM-nya kebel nama mboten. Saya itu tanggal berapa ini? 12. ATM saya sudah kosong. Iya, tidak percaya. Dompet saya ya tinggal 1 lembar warna merah tadi. Ini tanggal pertengahan bulan ini urusannya saya sama Allah aja. Kalau awal bulan sudah masih bisa berbagi saya. Tapi kalau sudah pertengahan bulan, bisa jari ini Gusti Allah loh. Jadi saya hanya berharap dari rezeki yang tidak disangka-sangka.
Dan harus yakin kita ya. Jangan gara-gara gak mikir duit sedekah mandek. Ya nek molor gak apa-apa, mau dari awal bulan jadi pertengahan bulan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 5 itu yang merupakan kategori kita ini termasuk orang-orang yang bahagia apa tidak. Jadi potret diri kita itu bisa kita lihat dari 5 hal itu. Kalau kita masuk dalam bagian 5 hal itu, ya insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah, bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Cukup nih, singkat insya Allah. Oh, dicatat tapi. Iya. Kalau share lah. Yang pertama itu Kolbun Syakirun, 2 Qanaah. Ini cara ngesaret saya share itu nanti munculnya tidak beraturan. Share tentu nih. 2 Qanaah, 3 Al-Wala Bil-Adrar, 4 Al-Bayatus Solihah, 5 Al-Malul Halal, 6 Tafaku Fiddin, 6 ketujuh umur yang berkah. Berarti bukan 5 ya? Oh iya, keliru saja. Terus itu tak share. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Saya Ustaz. Monggo. Bagaimana? Ustaz ada sinten jenengan? Ustaz ada Zuhari ya? Iya, dari ya. Zuhri ya. Nama saya Surya, istri dari Pak Budiana Ustaz. Iya, iya. Pertanyaan saya begini, bagaimana jika di dalam harta kita itu ada yang haram, ada yang subhat, solusinya gimana? Mendingan kok sumerep hartanya ada yang haram. Iya, misalkan itu misalkan. Terus yang kedua, bagaimanakah agar supaya usia kita ini, sisa umur kita akan selalu diberkahi sama Allah. Sudah cukup itu aja. Terima kasih. Yang pertama biasakan sedekah. Gitu, Jeng. Karena yang saya punya gaji rutin, sisakan berapa Ustaz? 2,5% ya? 3%. Kita itu 12% protes. Ya. Pajak itu loh. Iya. Bidana 12% bro. Protes. Padahal yang 2,5% tidak pernah Dijalankan. dibayar ya. Allah kan mintanya cuma 2,5. Sampai hitung namanya bayaran 1 miliar, 2,5% itu biro. Katanya Gus Bah, sedekah yang paling ringan itu ketika kita tidak punya uang. Paham ya? Jadi kalau kita punya uang katakanlah 100.000, 2,5%-nya berapa? 5 juta. Kalau kita punya uang 1 miliar, 2,5%-nya berapa? Lewe. Kalau kita sedekah, Oke. Yang kita buat perbandingan bukan miliar sama 100.000-nya. Yang kita buat perbandingan yang kita keluarkan. Abotan sing 1 miliar mau ya. Akhirnya kai. Makanya nek sedekah didik pasti ikhlas, ya belajar ikhlas itu sing titik itu ya. Jadi perbanyak sedekah lah kalau ingin membersihkan harta itu. Ya harus bersyukur kalau tidak punya gaji. Tidak punya harta kan tidak ada yang dihisap. Ya. Kalau kita tidak punya harta apa yang dihisap? Tidak ada. Pada kita, jangan enggak pegawai enggak liar. Terungu tidak Kita repot. Jangan lain kita. Makanya kalau bisa jadi donatur bu. Bu, di mana tempat jadi donatur. PKK jadi donatur. Arisan guru jadi donatur. Jadi sampai nggak kroso nek ngumbah kalau sampai itu mencuci harta jenengan. Nggak kroso sampai sering nyumbang.
sumbang, Agustusan Karang Taruna sumbang, kerja bakti kayak kopi dalam rangka membersihkan harta yang kita miliki. Yang kedua tadi apa, Bu? Umur yang Yang kedua tadi apa? Supaya umur panjang, umur berkah. belajar nang Pak Woto. Ya, ada supaya bisa kita Bisa. Oke. kan kita ini sudah tua, mungkin tinggal sebentar tuh nggak tahu gitu loh Ustaz. Ya enggak cuma yang tua, masih yang muda tinggal sebentar juga enggak tahu. Sing tua lah banget Belajar ya. Jawa umur nang Pak Woto. Kan ini lho belajar nang Pak Nggak Woto. tahu, mungkin besok meninggal nggak tahu, maksudnya gitu loh Ustaz. Prinsip hidup manfaat itu kan cuma satu, bisa manfaat untuk orang lain. Kalau untuk diri kita ya dekatkan diri kepada kadang memang kita itu saya tadi makan di warung pinggir jalan itu orang ngambil mulai ya dicegat tidak rasa ini. Orang lanang tak kira ngenteni sapa tiba ngenteni wong rasa itu. Kalau tanggap kali warung ini Pak memang ini cerewet ya. Kemarin ada manten ya gitu. Cerai rujuk ya. Cerai lagi rujuk lagi, anaknya 2. Yang unik kan tajak ngobrol Surabaya gini nih. Dia bilang suami saya ini cerewet Ustaz. Iya, jadi sampean ini cerewet tapi sampean ini pakai omong. Saya kan bilang namanya suami istri itu harus saling melengkapi. Misalkan dolai kelemahan wong wedok, kelemahan wong lanang bisa abrek. Wong yang dicari kekurangan. Suami istri itu yang dicari itu bagaimana kita bisa melengkapi. Saya bilang gini, sampai rumah tangga ngersulos, gak usah rumah tangga. Misalnya aja kalau capek disuruh nyebut anak saya yang saya salahkan diri saya kok. Salahnya belum jadi bapak. Salahnya rapi. Saya suruh jadi ingatkan sama ibu saya, rapi gue gak enak tambah sore. Makanya ibu saya itu tidak pernah menjodohkan anak-anaknya. Kalau ditembung orang lain, orang itu suruh nanya sendiri sama anaknya. Karena tidak mau disalahkan anak. Mungkin ini juga pernah kejadian sama ibu. Jadi ibu saya itu tidak mau nak keluarga anaknya susah, mungkin bisa. Gara-gara ibu ini jodoh aku ini. Aku kepingin ibu juga iki. Tapi kalau sudah tua, supaya umur berkah kita tidak harus tua ya Bu ya. Meskipun muda, kalau ingin hidupnya berkah, manfaat untuk orang lain. Saya itu punya teman itu sampai sekarang, Ustaz jaluk sedekah ya, di WA. Ya wis mampiro. Ustaz ono duit 15.000 ta. Ya wis mampiro, mentol dapat ngene 15.000. Yang gawe ini Gojek. Kalau saya ada saya kasih. Kalau enggak ada ya saya bilang besok tak apa-apa. Jadi jangan sampai. Tapi lain kalau kejadiannya orang yang senang utang itu enggak utang itu saudara. Saya kalau ada orang, saya punya teman itu sak kantor diratani Bu. Sak kantor saya diratani. Tapi saya enggak mau diutangi saya. Saya mending mengasih. Sampai tak kasih enggak tak utangi. Udah kawan ini pinjam lagi. Lah nek dipinjemi sing wingi gurung dilunasi pinjam lagi. Taman teak. Saya diulang orang juga pernah 500.000, 1 juta. Tapi saya ikhlaskan, saya kembalikan kepada Allah. Saya minta gantinya sama Allah, Bu. Tapi kalau sudah diganti sama Allah, yang itu jangan diingat-ingat. Kita kadang kan sudah diganti sama Allah lebih, dikasih rezeki yang lain, sing ngemplang sih dieling-eling. Gua mau duit itu, nganu. Nah iya, itu namanya kan Akadnya beda. ya meskipun akadnya gitu beda, kita kan harus belajar ikhlas. Kita akad sama Allah ya Yunya. Katanya gini Ustaz, ingatkanlah kepada orang yang hutang.
nako ono suruh nake berarti dia itu ketika di akhirat nanti dia bayar atau tidak kita sudah ingin menyelamatkan dia. Saya kira ditagih gak belum bayar. Ya sudah. Nah, iya, sampean masuk yang dari tukang tagih terus. Ya, Tukang tapi ingat. Boleh kayak Bang Titil sampean lah bendino ngiling utangi. Katanya Ustaz siapa itu yang kalau doa mesti nangis itu loh, sing ganteng Ustaz Toto. Firman. Hilman ya. Urusan kita sama Allah, urusan orang yang hutang sama kita juga sama Allah. Urusan kita sama Allah, kita bebaskan prasangka kita kepada orang itu supaya kita diampuni Allah. Jadi kita selesaikan urusan kita kepada Allah. Urusan kita sama manusia itu kita anggap selesai. Tinggal urusannya dia sama Allah. Karena uang utang gak bayar ya dimintai pertanggungjawaban di situ. Masuk gak dikai pertanggungjawaban. Ya nek nang hukum peradilan, utang piutang gak dikenai pasal ya tadi ya. Karena hukuman ini makanya orang Indonesia seneng terutama kayak pinjol ya. Judi online itu hati-hati. Saya bukakan YouTube anak saya lagu anak-anak itu loh. Ben mandek iklannya pinjol. Katanya pemerintah, ya siapa ini yang dia? Ya itu nari cili garut dipetak-petak terus cair ya. Iya saya setuju. Jadi coba di YouTube itu buka lagu anak-anak. Nanti sampai tunggu iklannya lah pasti pinjol. Pinjaman on. Banyak orang yang terjerumus pinjaman hati-hati ya. Saya kalau pinjam ke takmir masjid gitu. Kalau anak ini iya. Kalau meminjamkan. Saya korban kurang 3 bulan aja saya utang sama bendara masjid. Daftar saya, betul kan itu. Tapi alhamdulillah belum sampai hari pemotongan dikasih rezeki sama Allah. Moro-moro lunas di betul sopo kan enggak ngerti saya. Meskipun bayarnya nyicil 1 juta untuk genep 3 juta. Seperti itu saya yang berjalan. Ya jadi kan kalau dikasih kelebihan sama Allah iso bayar langsung lunas ya alhamdulillah. Nah, jadi iso bayar lunas terus melok-melok kayak aku nyicil ya bukan asal gitu. Jadi intinya itu hidup manfaat untuk contoh sampah aja. Ini saya cerita fakta, bukan saya kok menampilkan diri saya. Saya sampah itu tidak pernah protes sama tukang sampah. Saya kalau sampah saya penuh, tukang sampahnya belum datang ngambil, tak masukkan persek yang besar itu. Setelah subuh tak cangking tak buat dulu. Kadang sampah tonggoku jejer melok tak angkut. Kan bingung tonggo itu kan sampai turun teko. Ngomong-ngomong sampai melok hilang. Tapi yang itu syaratnya harus ikhlas. Ambil geremeng ya percuma tiwas kesel. Tak oleh apa-apa. Memang belajar ikhlas itu angel gitu. Kalau rumah tangga aja butuh ikhlas. Ibadah paling lama itu rumah tangga. Ya Ustaz itu yang menyampaikan Ustaz Ilman itu. Nek sholat itu paling 10 menit 15 menit selesai. Kalau rumah tangga bertahun-tahun enggak cuma menit. Makanya butuh keikhlasan, butuh kesabaran. Saya prinsip saya gini kalau sama istri itu tak cak untungnya tak belum. Prinsip saya gini, kalau ambil uang tua burung karuan urut apa namanya ambil bojo. Ambil bojo nurut ya alhamdulillah, kan nurut ya alhamdulillah. Wong yang Allah ngasihnya kan itu. Kita apa bisa milih suami milih istri? Tidak bisa. Wong jodoh kita sudah dicatat oleh Allah. Cuman gaya itu saya pinginnya yang seperti ini Ustaz. Cinta incer itu Ustaz yang solehah ya.
Padahal yang catatan ini di langit itu sudah ada catatannya. Kalau Bu Tuti nanti sama Pak Kemi cuman actionnya di dunia ya seperti itu. Actionnya manusia, ikhtiarnya manusia itu seakan-akan manusia punya kuasa, padahal itu mengikuti alur ceritanya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu yang kadang kita tidak paham. Sama dengan anak itu kan tidak sama. Ada yang pandai, ada yang kurang pandai. Saya punya dua anak ini, yang satu super, yang satu tidak seberapa super. Tapi kemarin waktu saya setel Kompas TV kan, saya lihat tausiahnya Yai Ali Aziz itu, guru besar UNSA itu. Beliau cerita, saya punya mahasiswa itu paling bodoh di kelas. IQ-nya paling rendah. Cari kerja di Surabaya tidak ada yang nerima, saking gobloknya. Terus akhirnya dia lari ke luar pulau, karena di Jawa dia tidak diterima kerja di mana-mana. Dia lari ke Kalimantan atau Sumatera. Di sana sama saja, dia melamar pekerjaan tidak ada yang menerima karena tidak punya kemampuan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan akhirnya mendirikan DPP, ngajari anaknya orang-orang sana, ngajar ngaji sama akhlak. Kelebihannya kan cuma di situ. Saking senangnya orang tua anak yang dididik oleh mahasiswa itu, sak jalure mahasiswa itu dikei. Akhirnya dia punya cita-cita mendirikan pondok pesantren. Dikabulkan sama Allah. Padahal ngamar kerja gak diterima. Akhirnya dia kembali kepada Nyai Ali Aziz itu. Nyai, monggo jenengan kula undang pengajian teng pondok kula. Jenengan kula amplopi sing sekirane amplope gak kena ditekuk. Iya, saya kalau sama wali kelasnya anak saya, kalau pinter itu tugas sampean mempintarkan anak saya. Tapi kalau rezeki itu urusan anak saya sama Allah. Yang penting anak saya kerasan sekolah di sini. Anak saya itu hebat. Yang satu ranking 1 dari bawah, yang satu ranking 1 dari atas. Tapi saya tidak pernah membahas keduanya di rumah sama. Sampun ada lagi. Cukup. Cukup ya. Cukup. Nah, Bapak kalau kurang bututik dah. Aku wedi anak bututik ini aku dilaporkan bojoku. Tapi saya open manajemen namanya. Tidak ada ya Bu ya? Oh, kalau tidak ada saya cukupkan sekian, selebihnya. Tanggung rapat. Iya, saya tambahkan kalau untuk yang mau mantu ya, ini anak dikarep dan disegerakan. Jangan ditunda. Sampai yang nunda karepe anak sama dengan membiarkan anak itu berpacaran. Mintanya caranya gimana Pak? Caranya ya biasanya disambangi. Biasanya disambangi, anaknya dijak, dipernahno. Iya nek enggak. Tapi sampean jangan punya niatan gini. Ya apa caranya anakku kudu dadi ambek arek iku? Itu namanya memaksakan kehendak. Kalau lamaran kita ditolak, itu artinya Allah sudah siapkan jodoh yang lain untuk anak kita. Nah, yang pulau niki ditolak itu 10 lebih. Terus masa kalau badai nyemplung kokokan? Bukan sifat saya. Iya, saya mak comblang juga tidak pernah. Jadi saya itu siap rapi, sabaran iyo nek enggak. Ya akhirnya yang ke 12 atau 13 ini akhirnya ya iya. Yang penting jangan sampai itu tadi apa namanya
Ingin saya kadang orang itu kan tidak sama ya. Ada orang itu yang putus cinta, akhirnya sampai tua tidak menikah itu ada. Padahal orang single itu tidak boleh ya. Ayatnya kan sudah jelas kan, kalau ciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk berpasang-pasangan, itu maksudnya menikah. Kita arofu itu juga maksudnya menikah. Bagaimana caranya suami mengenal lanang mengenal wong wedok kalau tidak menikah ya? Saya tahu fluktuasi perempuan ya setelah menikah. Kalau sebelum menikah yang ngertinya tanggal abang menutup, tanggal hijau. Tahu sifat-sifat wanita ya setelah menikah. Kalau sebelumnya ya tahunya ya sifatnya ibu toh. Ya kan? Ibu kan wanita. Nggak mungkin sama sifatnya ibu sama istri. Sama-sama wanita. Itu saja. Ya pun mangkel ya. Kayak mangkel atau modeli maksong. Karena saya adik dan kakak saya itu yang saya tabrak waktu itu bapak saya. Jadi tak udah-udah ini bapakku. Pak, itu yang dirapin ngomong belum digerebek wong kampung menurut. Ya akhirnya ya karena gitu loh. Ciri laki-laki itu kalau seneng, kalau tanggung jawab, terus ditembung, gak mungkin ngomong sih. Sampai nek lamar jawabannya sih, itu gak serius. Paham ya? Masih lamaran gawa roti black pembuang si jintil. Nek seneng ya diterima. Contohnya saya ini. Itu dia gak percaya tanya istri saya. Saya ngelamar cuma bawa bapak ibu sampai roti black siji. Diterima Pak. Saatnya gawa lemari, gawa kasur. Kayak ngomong meniku ya alhamdulillah diterima. Makanya ya karena senang, cinta itu mengalahkan segala. Di luar Jawa itu ada apa? Adat istiadat itu maharnya harus mahal ya. Tapi karena mertuanya yang seneng sama mantunya ya disulangi Bu. Disulangi sih, buat dibaliknya tangga ya gaduh. Itu aja, saya terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.